Inilah detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmachim, dan Ben Gurion. Tak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan Beersheba. Kerusakan parah terjadi di lokasi jatuhnya rudal Iran di kawasan Petah Tikva, Tel Aviv. Hantaman rudal meninggalkan kawah besar sedalam 10 meter. Tak hanya itu, puing-puing akibat hantaman rudal juga terlihat di sekitar kawah. Petugas terlihat mengamankan lokasi sambil melakukan olah TKP. Hingga kini belum diketahui kerugian maupun jumlah korban akibat serangan ini. Militer Iran merilis rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. شهدای جنگ رمضان و ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى آتش. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan drone diluncurkan oleh militer Iran. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Iran mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan lokasi jet tempur canggih Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka. Iran kembali melakukan serangan ke Haifa, Israel. Serangan tersebut memicu kebakaran sejumlah kendaraan di area permukiman. Api membakar beberapa kendaraan di wilayah Haifa usai serangan menghantam area tersebut. Nampak kobaran api disertai asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Sejumlah kendaraan nampak hangus terbakar, sementara pecahan material juga berserakan di sekitar area parkir. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun otoritas setempat dilaporkan telah mengerahkan tim darurat untuk mengamankan lokasi dan mencegah api meluas. Rentetan roket Iran melesat melintasi langit kota Naharia, Israel. Sirene pun menggema membuat warga Israel panik. Sirene terus meraung saat beberapa roket melintasi langit kota Naharia sebelum menghantam permukiman. Serangan ini terjadi saat warga setempat menggelar perayaan Paskah Yahudi. IDF mengatakan sedikitnya 10 rudal balistik ditembakkan ke arah Israel oleh Iran dan Hizbullah. Sebuah taman kanak-kanak di pesisir Naharia, Israel Utara terkena roket yang diduga ditembakkan Hizbullah dari Lebanon. Polisi beroperasi di area luar bangunan taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak di Naharia, Israel Utara. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Israel menyebut ada 2 lokasi tambahan yang terkena serangan Hizbullah di Israel, yakni rumah warga dan lokasi perkantoran. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini sebagai bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Garda Revolusi Iran kembali meluncurkan rudal dengan skala besar. Serangan ini bagian dari gelombang ke-90 True Promise 4. Serangan rudal Iran dalam skala besar ini menargetkan Israel, situs industri dan militer Amerika Serikat di Teluk dan Israel.
Operasi ini diluncurkan oleh Garda Revolusi Iran sebagai tanggapan terhadap agresi militer Amerika Serikat yang menargetkan industri baja Iran yang menewaskan dan melukai banyak pekerja. Rudal ini juga disebut menghantam bagian operasional fasilitas aluminium Amerika yang belum rusak dalam serangan sebelumnya. Warga Israel di kota Bnei Brak dibuat terkejut dengan jatuhnya serpihan rudal Iran yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah mobil, beberapa bangunan hingga membuat jalanan menjadi banjir. Rudal Iran yang menyasar Israel merusak sejumlah kendaraan dan infrastruktur di kota Bnei Brak, Israel. Rudal Iran tersebut diduga dicegat atau meledak di udara, namun pecahannya jatuh di kota Bnei Brak. Tak hanya itu, serpihan rudal juga membuat jalanan menjadi banjir. Warga tampak berkumpul di area parkir, menyaksikan mobil-mobil yang rusak dengan genangan air di jalanan. Tepat di lokasi jatuhnya serpihan rudal Iran ini, sebelumnya adalah desa milik Palestina bernama Al-Khairiyah. Setelah peristiwa tahun 1948, desa yang dikosongkan ini kemudian menjadi bagian dari kota-kota Israel sekarang. Pemerintah Pusat Amerika Serikat kembali merilis sebuah video penyerangan kepada sistem pertahanan Iran. Di sisi lain, selain pangkalan militer Iran juga menyerang perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis video baru yang menunjukkan penyerangannya kepada Iran. Di lokasi yang tidak dapat diverifikasi, sejumlah kendaraan militer termasuk sebuah pesawat meledak dihantam oleh rudal. CENTCOM mengklaim pada pekan kelima Amerika Serikat telah mengalami kemajuan dengan menghancurkan sistem keamanan Iran. Di sisi lain, rentetan serangan juga masih terus dilancarkan Iran kepada infrastruktur Amerika Serikat di Timur Tengah. Roket Iran menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Pangkalan Khosrow yang berada di Provinsi Hasaka rusak parah akibat serangan ini. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Selain pangkalan militer, Iran juga diduga menyerang sebuah fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain. Fasilitas Amazon Web Service di Bahrain meledak dan hancur. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebuah bangunan tempat tinggal di Bina, Israel mengalami kerusakan ringan setelah diduga pecahan rudal mendarat di dekat TR tersebut. Rekaman video menunjukkan dinding bangunan yang dipenuhi bekas pecahan peluru serta jendela dan kaca depan kendaraan yang diparkir di dekatnya yang hancur. Hal ini terjadi setelah serangkaian serangan terbaru dari Iran dan Hizbullah ketika eskalasi di Timur Tengah. Suddenly I hear an alarm for to go safe. I run to the shelter. After everything, when I was in the shelter, I heard the big bomb strong, yani not easy. All my house is like earthquake. It stopped everything. I went outside the shelter and I see all the people around our house. And I looked around the house, every window is broken. How you see there now, and just damage of houses, no injury. Thanks God. Ketegangan meningkat di seluruh Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, sementara pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran masih berlangsung. Sementara itu, warga di Hod Hasharon panik saat sirene penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk minta perlindungan, namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו
יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hod HaSharon mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. מורה בישראל! תגן עליי מפני הטילים! אתה עם הממשלה שלך! אתה תקפת אותם! והטילים האלה זה באשמתך! תגן עליי! תן לי להתקדם! Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hod HaSharon marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Sementara itu Amerika Serikat menyerang salah satu jembatan terpenting di Iran. Serangan menewaskan 8 orang dan melukai 95 orang lainnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj, Kamis siang. Jembatan ini adalah jalur penghubung penting menuju Tehran. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 1050 meter dengan pilar setinggi 136 meter dan salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Media pemerintah Iran menyebutkan jembatan ini dihantam rudal 2 kali dalam selang waktu sekitar 1 jam. The Guardian menyebut 8 orang meninggal dunia dan 95 lainnya terluka. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan evakuasi korban serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Dibantu oleh anjing pelacak, tim penyelamat berhasil menemukan korban di antara reruntuhan bangunan. Proses evakuasi tersebut berlangsung dramatis. Korban ditemukan dalam keadaan selamat meski tertimpa reruntuhan. Usai penyelamatan, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.